Ya, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman ini. Dengan adanya program Berdaya Hijau, khususnya di UMHR Rimba Kalaena ini, kami bersama teman-teman, sebagai wakil dari teman-teman, sangat mengucapkan banyak terima kasih yang berkaitan dengan terutama dengan peningkatan kapasitas dan bagaimana kita mengolah kelompok, dan banyak hal yang barangkali dalam kesempatan ini kami tidak bisa menyebutkan satu persatu, karena sebelumnya ada program pendampingan dari Berdaya Hijau ini, kami belum begitu mengetahui apa sih artinya kelompok dan bagaimana tata cara berkelompok. Oleh sebab itu, di sini kami sangat mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada MCA yang telah memberikan donor dana ke khususnya kelompok kami Rimba Kalaena. Yang kedua kepada SCF, dan selanjutnya kepada Berdaya Hijau dan kepada semua teman-teman pendamping yang selama ini mendampingi kami atas nama kelompok UMHR Rimba Kalaena ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Saya Ibu Yulia, yang sesungguhnya sebelum memasuki atau bergabung dengan Berdaya Hijau, saya belum mempunyai pengalaman sepertinya dalam berkelompok atau dalam mengelola kelompok, mengelola administrasi keuangan dan kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok, yang sepertinya kemarin saya hanya sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah, mengurus anak dan urusan di rumah itu sendiri. Tetapi ketika saya bergabung dengan konsorsium Berdaya Hijau ini, saya sungguh mengalami banyak perubahan. Ada beberapa hal dan banyak hal yang saya dapatkan, pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan ketika saya bergabung dengan konsorsium Berdaya Hijau. Ya, nama saya Inyoman Mandi Adnyana. Kebetulan saya adalah anggota UMHR Kecamatan Wutu, UMHR Harapan Makmur Kecamatan Wutu. Jadi saya bergabung di UMHR ini sejak tahun 2016. Jadi selama ini yang saya peroleh di kegiatan Berdaya Hijau ini adalah untuk pribadi saya, yaitu pertama, yang tadinya saya tidak memahami sesuatu sekarang jadi memahami. Contohnya ya, yang tadinya saya tidak pernah mengenal kayu sebagaimana semestinya itu kayu. Setelah saya di program ini, saya bisa mengenal kayu, cara mengukur kayu, dan manfaat kayu itu sendiri. Jadi hal-hal lain yang saya peroleh di program ini, yaitu rasa kebersamaan saya dengan teman-teman, rasa kekeluargaan, dan banyak pengalaman-pengalaman yang saya peroleh melalui pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh program Berdaya Hijau.
Itulah yang dapat saya sampaikan dalam hal ini mengenai pengalaman saya di UMHR ini. Dan saya tambahkan juga di sini saya awalnya saya adalah seorang petani sawah yang akhirnya saya bergabung di UMHR Berdaya Hijau dalam rangka melestarikan lingkungan dengan menghijaukan lingkungan dengan berdaya hijau. Proyek konsorsium berdaya hijau yang didanai oleh MCA dan leadernya adalah SCM. Ini ada dua tujuannya. Itu pertama meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, dan yang kedua adalah menurunkan GFK. Pendirian pabrik itu adalah salah satu tujuannya, meningkatkan pendapatan dari masyarakat. Kayu yang tadinya hanya dijual dalam bentuk log saja, bahan baku, kemudian diolah di pabrik untuk meningkatkan nilai jual. Harapannya bahwa dari sini akan ada peningkatan pendapatan dari masyarakat. Pembentukan kelompok-kelompok ini kemudian akan menjadi supplier, mensuplai bahan baku terhadap industri pabrik. Nah, selain itu, dengan penanaman ini akan menjamin kontinuitas daripada bahan baku untuk kelanjutan pabrik ini. Pabrik ini dimulai dengan perhitungan yang matang untuk menentukan apakah jenis produk yang akan diproduksi. Pemilihan produk finir itu menjadi salah satu alternatif yang dianggap mampu dan cocok untuk masyarakat sekitar. Karena teknologi yang digunakan sangat sederhana, selain itu juga proses yang dijalani juga tidak terlalu sulit. Program konsorsium berdaya hijau atas kerjasama dengan MCA Indonesia ini menggagas sebuah program yang namanya program berdaya hijau, di mana program ini konsepnya adalah bagaimana melestarikan hutan melalui konsep hutan rakyat. Jadi program ini pada prinsipnya adalah bagaimana keberlanjutan dari pengelolaan hutan, baik dari manfaat secara ekologi maupun manfaat secara ekonomi. Nah, dari program ini sasarannya adalah UMHR atau biasa disebut unit manajemen hutan rakyat yang ada di 7 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, mulai dari Angkona, Kalaina, Tomoni Timur, Mangkutana, Urau, dan Wotu. Nah, dalam proses mengimplementasikan program berdaya hijau ini, kami sebagai project manager untuk capacity building menggagas beberapa kegiatan atau aktivitas dalam rangka meningkatkan kapasitas UMHR di dalam melakukan proses pelestarian hutan yang berbasis pada hutan kerakyatan, supaya mereka secara jangka panjang bisa mendapatkan manfaat ekologi maupun manfaat ekonomi. Nah, beberapa kegiatan yang dimaksud tersebut misalnya seperti bagaimana mereka dilatih untuk melakukan pembibitan bibit
kayu, dalam hal ini sengon dan jabon. Kemudian bagaimana teknis untuk mengorganisir diri di dalam proses pembibitan itu. Jadi tidak hanya sekedar kita tingkatkan kapasitas mereka dalam aspek pembibitan, tetapi bagaimana mereka mengelola, mengorganisir proses pembibitan itu mulai dari awal pembibitan sampai di proses penanaman. Kemudian yang kedua, kapasitas lain adalah bagaimana mereka selain manfaat ekologi dari proses program ini juga dari aspek ekonomi. Di dalam UMHR itu ada beberapa unit. Ada namanya unit usaha kreatif, ada unit kelola, ada unit produksi, ada unit pemasaran. Nah, yang ada di dalam unit usaha kreatif ini adalah diprioritaskan perempuan yang selama ini tergolong sebagai perempuan yang rentan. Dalam hal ini mereka adalah kelompok perempuan yang rentan terhadap ekonomi. Mereka perlu disupport kapasitas bagaimana keberadaan program ini mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomi sehingga pendapatan atau income rumah tangganya bisa lebih meningkat.